Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan bagian 2 dari kajian tentang vaksin sebagai ikhtiar mengatasi pandemi COVID-19. Ya, jadi pemerintah sudah melakukan berbagai upaya menjelaskan ini semua kepada publik, rencana-rencananya, kemudian konsolidasi, koordinasi, sinergisme, kolaborasi dengan berbagai pihak. Mari kita sambut. Mari sebagai rakyat kita sportif akan upaya ini sehingga kita betul-betul bisa menjadi bagian yang berperan aktif dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Apakah vaksin itu solusi? Ya, pertanyaan ini kita jawab dengan memahami dulu ya, apa itu vaksin, vaksinasi, imunisasi, bahkan imunitas itu apa. Yang pertama, apa itu vaksin? Jadi kita sudah ngomong banyak, bahkan sudah saling ya saling berdebat, tapi kita belum paham. Jadi ketika ada zat asing dari luar, ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian zat asing itu menimbulkan kekebalan, yaitu namanya vaksin. Ya, biasanya vaksin itu didapat dari virus tertentu, di mana virus tertentu itu yang ditengarai bakal menyerang kita. Nah, maka kita kemudian mendapatkan zat kekebalan. Nah, jadi virusnya tentu sudah dilemahkan, bahkan ada vaksin yang dibuat menggunakan bagian dari virus itu. Jadi bukan virus secara keseluruhan, tapi hanya bagiannya. Vaksinasi itu diberikan dari virus, juga bisa dari bakteri, ya, yang intinya adalah memacu kekebalan sistem imun atau antibodi. Jadi mungkin sahabat sekalian yang awam dengan dunia medis, antigen itu artinya zat yang berasal dari bagian tubuh si virus atau bakteri yang menyerang. Kalau antibodi itu, jadi antibodi itu yang seakan-akan yang melawan. Jadi zat yang diproduksi oleh tubuh kita berguna untuk melawan, misalnya diserang itu yang melawan, begitu. Nah, kemudian ketika proses pemberian vaksin ke dalam tubuh, itulah yang namanya vaksinasi. Nah, vaksinasi umumnya itu disuntikkan umumnya. Tapi kita tahu polio ya, vaksin polio itu bentuknya tetes kemudian diteteskan karena yang divaksin anak-anak. Jadi lebih mudah, tidak membuat sakit dan seterusnya. Jadi khusus untuk COVID-19 benar-benar mari kita pahami divaksin itu untuk mengurangi penularan, untuk menurunkan angka kesakitan dan juga angka kematian. Kemudian mencapai yang namanya herd immunity, nanti kita terangkan. Terus selanjutnya tentu dengan itu semua akan melindungi masyarakat agar tetap produktif. Ya, meskipun tetap ada catatan, yakni protokol kesehatan, ya, karena divaksin tidak berarti kemudian 100% kebal, tidak. Apalagi kita juga masih kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin belum divaksin. Jadi protokol kesehatan itu tetap harus diprioritaskan menjadi kebiasaan baru. Sahabat sekalian, nah ada istilah lain yang ini imunisasi. Nah, memang ada sedikit beda. Jadi kalau imunisasi itu membuat seseorang itu imun atau kebal terhadap satu penyakit. Nah, proses ini
dilakukan dengan pemberian, apa ya, kalau ini sebenarnya istilahnya bukan vaksin, tapi, ya antibodinya itu sendiri, ya, yang kemudian membuat tubuh itu kebal. Jadi mungkin kalau diibaratkan tadi, kalau antigen itu yang merangsang tubuh memproduksi kekebalan, tapi kalau dengan istilah imunisasi itu zat kekebalannya sendiri yang diberikan ke tubuh. Nah, itu sedikit beda. Misalnya, tetanus ya, itu yang diberikan adalah, apa, zat anti tetanusnya yang masukkan ke tubuh, itu contohnya gitu. Nah, sahabat sekalian, kita juga perlu tahu apa toh itu sistem imun. Jadi, tubuh kita itu memiliki, sistem kekebalan. Nah, mungkin istilah kekebalan sudah dipahami. Jadi sel-sel yang, eee, secara fungsional dia bertanggung jawab untuk mempertahankan diri ya dari serangan organisme luar yang bakal merusak ya, bahkan, bisa menyebabkan fatal ya, kematian dan seterusnya. Bakteri, kuman, virus itu yang namanya patogen. Nah, sistem imun ini, sistem kekebalan ini ada banyak struktur, mulai dari apa, antibodi itu sendiri, kemudian ada sel-sel ya, makanya ada istilah imunitas seluler, ada imunitas humoral ya. Ya, itu. Itu semua akan bekerja ketika ada serangan, eee, ya kemungkinan yang paling mudah bayangkan ada kayak penjahat gitu, langsung dikeroyok ya, ditangkap, kalau perlu penjahatnya dibunuh. Nah, gitu. Jadi sistem kekebalan inilah yang betul-betul menjadi concern kita menghadapi pandemi. Nah, kekebalan diri itu masih belum kuat, tetapi kekebalan kelompok atau yang disebut herd immunity, inilah yang dicari dengan vaksinasi massal. Semakin banyak yang imunisasi, yang vaksin kemudian kebal, semakin kuat ya daya tahan masyarakat terhadap serangan pandemi COVID-19 ya. Juga semakin sedikit orang yang menularkan ya. Semakin banyak yang bisa terhindar dari penularan penyakit ini. Orang-orang di sekitarnya seseorang itu jadi terlindungi ya. Inilah yang disebut herd immunity atau kekebalan kelompok. Mungkin ilustrasinya begini sahabat sekalian. Ilustrasinya begini. Kalau ya ini ibaratnya, sebelah atas ini yang gambar orang dalam warna biru ya, ini adalah orang sehat, oke. Kemudian ada 3 orang yang merah di sini, merah merah merah. Lihat, kalau orang sehat ini tidak punya kekebalan, maka dalam waktu tidak lama dia akan tertular penyakit. Sehingga kelompok orang itu menjadi merah 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 merah, tinggal hanya tersisa sedikit sekali yang masih tetap biru, tetap sehat. Nah, sekarang bandingkan dengan yang bawah, ya. Yang bawah ini sebagian besar orang sudah memiliki kekebalan. Biru muda ini artinya orang sehat yang sudah vaksin. Lihat di sini, ada orang yang merah, artinya orang yang sakit. Karena ini sudah kebal, maka lihat, ya, yang merah jumlahnya 3 ya tetap 3. Ya. Sementara yang biru muda ini bisa melindungi, bahkan ada yang 1, 2, 3 biru belum vaksin pun ikut terlindungi. Inilah herd immunity. Maka mari segera beramai-ramai
menjalankan vaksin supaya segera tercapai yang namanya herd immunity. Demikian sahabat sekalian, bagian yang kedua dari keterangan kajian tentang vaksin sebagai ikhtiar mengatasi pandemi COVID-19.